Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wulandari, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Saya mengajar di SMA Al-Hariyah, Jalan Mindi nomor 2, Jakarta Utara. LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nomor UKG 2016 9953 7077. Pelaksanaan ujian kinerja ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Rancangan pembelajaran yang digunakan yaitu tentang transaksi perusahaan dagang dan jurnal umum. Bahan ajar dan LKPD transaksi dan jurnal umumnya sudah dibagikan di grup WA di hari sebelumnya, dan di hari ini di pagi hari sudah dikirimkan link Zoom. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, apalagi sekarang ini beritanya ada varian baru nih ya. Jadi tetap waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan, oke? Sebelum kita mulai, saya mau cek kalian dulu nih. Coba tolong dinyalakan kameranya dong. Kan mau lihat muka kalian saya. Dian, Dela, Farid, Rona, tolong dibuka kameranya. Sabita, kamu pakai gambar atau apa itu? Oh, kamu kemana Sabita? Ayo Dian, Dela, Farid, Najwa, tolong dibuka kameranya. Tia, tolong dibuka Tia kameranya. Farid? Dela dan Dian, ayo coba. Farid baru bangun ya? Iya, Bu. Iya lagi. Udah cuci muka belum? Paling enggak cuci muka. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, udah siap semua nih ya. Kita berdoa dulu. Yuk dipimpin doanya. Tunggul, bisa dipimpin Tunggul? Ya, Bu. Mari semuanya sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya, sebelum itu saya share ini nih, apa namanya? Link absen. Di chat room ya. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu kan masih awal-awal tuh, ya kan? Apa yang kalian ingat? Jari ini kan, apa sih perusahaan dagang itu, ya kan? Karakteristiknya gimana? Terus sama ada syarat pembayaran, ingat nggak? Ada syarat penyerahan barang, gitu kan? Sama kalian tahu apa itu akun-akunnya, ya kan? Oke. Nah, untuk nge-review kalian nih, saya share screen dulu ya. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang karakteristik, lalu kalian mengetahui tentang syarat pembayaran, syarat penyerahan, nah sama akun-akunnya, hari ini kita akan belajar tentang ini,
transaksi keuangan perusahaan dagang dan cara pencatatannya di jurnal umum. Kalau cara pencatatan di jurnal umumnya ini sama seperti yang sudah kalian lakukan di perusahaan jasa, sama. Yang membedakan hanya akunnya saja. KD-nya. Masih menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, lalu kalian nantinya akan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Untuk pembelajaran kali ini, ya kan, tujuannya tuh kalian bisa menafsirkan akun-akun khusus. Ini sebenarnya sudah sedikit kita bahas di minggu lalu. Lalu menafsirkan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan benar, menafsirkan transaksi perusahaan dagang dengan benar, lalu membuat jurnal umumnya, baik itu dengan metode fisik atau metode perpetual. Oke? Nah, seperti biasa, akan ada alat dan bahan yang kalian gunakan. Alatnya apa sih? Tentunya saja ada alat tulis yang kalian gunakan, ya kan? Lalu ada data transaksi. Dan yang terakhir akan ada lembar jawaban untuk kalian mengerjakan di jurnal umumnya. Nah, pengumpulan tugas nih. Karena kita sudah mengakhiri semester 1, artinya pembelajaran semester 1 sudah selesai dan ini materi semester 2, mungkin akan ada sedikit waktu yang agak lama nih untuk pengumpulan tugasnya. Pasti seneng deh kalian. Oke, mungkin bisa dikumpulkan di awal Januari. Jadi setelah masuk nih, ya bisa dikumpulkan. Nanti tentunya akan saya ingatkan lagi dan nanti akan saya bikinkan tempat pengumpulan tugasnya di classroom. Oke. Ini sedikit review tentang akun-akun yang sudah kalian pelajari di perusahaan dagang minggu lalu atau pelajaran sebelumnya. Ada akun pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian, lalu ada persediaan barang dagang, ada penjualan, ada retur penjualan, dan ada potongan penjualan serta beban angkut penjualan. Masih ingat yang ini? Masih ingat? Masih, oke. Nah, untuk hari ini nih, nah ini metode pencatatan persediaan barang dagang. Jadi kalau di dalam perusahaan dagang itu ada 2 metode dalam pencatatan barang dagangnya. Ini saya gambarkan secara umum aja ya. Mungkin untuk secara rincinya di next pertemuan. Yang pertama ada metode periodik. Kalau metode periodik itu perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Ya. Tetapi pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Jadi misalnya perusahaan menjual barang dagang kepada toko A. Nah, nanti dicatatnya di jurnal umumnya itu akunnya penjualan. Gitu. Lalu misalnya dibeli barang dagang, perusahaan membeli barang dagang dari toko B. Nanti akunnya dicatat dengan nama akun pembelian, begitu. Paham? Paham. Oke, nanti di akhir akan saya perlihatkan perbedaannya antara periodik sama ini, metode perpetual. Kalau metode perpetual, pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail, terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Sehingga pencatatan persediaan akhirnya menjadi lebih akurat. Metode ini sebenarnya lebih detail ya, tapi jarang digunakan karena lama prosesnya gitu. Intinya dalam pencatatannya itu lama. Tapi sebenarnya metode ini lebih detail, lebih rinci. Nah, metode mana yang lebih sering digunakan? Metode yang fisik tadi atau periodik.
Gitu. Nanti akan terlihat. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya di akhir nanti. Sekarang kita masuk ke transaksi perusahaan dagang. Apa aja sih transaksi yang terjadi di perusahaan dagang? Yang pertama, kalau perusahaan dagang membeli barang dagang secara tunai. Contoh soalnya seperti ini. Tanggal 1 dibeli barang dagang dengan tunai seharga 10 juta dari PT Abadi Jaya. Gimana sih pengaruh transaksinya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya dibeli barang dagang, lalu secara tunai. Kalau secara tunai berarti nanti gimana? Pembelian. Pembelian dengan apa? Dan Ya, benar, pembelian. Pembeliannya akan didebit 10 juta karena menambah harta. Ya kan? Dan akun kasnya dikredit karena harta berupa kasnya akan berkurang sebesar 10 juta. Ini pengaruh transaksinya. Nah, ketika dimasukkan ke jurnal umum akan seperti ini. Atau dibikin jurnalnya kan seperti ini. Jadi pembeliannya didebit sebesar 10 juta, kasnya dikredit sebesar 10 juta. Paham? paham. Oke. Yang lainnya paham? Paham. Oke. Kalau misalnya masih ada yang belum ngerti, dipotong aja saat saya berbicara ya. Selanjutnya, transaksi membeli barang dagang secara kredit. Tanggal 5 November dibeli barang dagang dengan harga faktur 8 juta dari PT Sejahtera dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Bagaimana pengaruh transaksinya? Akun pembeliannya akan didebit ya kan, karena tadi dia membeli barang dagang. Ingat, kalau ada transaksi bunyinya dibeli barang dagang ya, itu akunnya itu namanya akun pembelian. Tapi kalau misalnya dibeli perlengkapan, dibeli peralatan, ya tetap akunnya perlengkapan dan peralatan ya. Jadi hanya untuk dibeli barang dagang, nanti akunnya pembelian. Oke? Nah, ini pembeliannya didebit karena barang dagangnya atau akun hartanya bertambah. Lalu akun utangnya dikredit karena utangnya juga bertambah. Dia beli sebesar 8 juta. Bu, kenapa sih itu kan ada syarat pembayaran misalnya? Kok nggak ada yang berhubungan dengan itu? Nanti ketika sudah dilakukan pembayaran. Kalau di sini kan belum melakukan pembayaran kan, dia baru beli barang tapi secara kredit dan itu kan berarti belum terjadi pembayaran. Makanya syarat pembayarannya itu belum mempengaruhi transaksinya. Oke? Nah, ketika dibikin jurnal ya akan seperti ini. Pembeliannya di debit, utangnya di kredit. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya mengembalikan barang dagang. Kalau model seperti ini pasti akan ada hubungannya dengan transaksi sebelumnya. Bisa ada hubungannya dengan transaksi sebelumnya. Contohnya di sini tanggal 8 dikirim barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Sejahtera. Ya kan? Sebesar 500.000. Pengaruh transaksinya akan seperti ini. Yang pertama, karena dia beli secara kredit kan gini, kalian beli barang secara kredit, ya kan? Berarti kalian belum bayar. Ketika barang yang kalian beli itu ada yang rusak, otomatis kalian komplain dong, ya kan?
Nah, terus kalian balikin. Misalnya yang rusak sebesar 500.000 nih. Nah, kalian komplain nih barang yang rusak 500.000 gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh ke transaksinya. Di situ utang dagangnya di debit. Berarti utang dagangnya berkurang karena kalian sudah balikin barangnya. Paham? Paham. Oke. Lalu yang kedua, akun retur pembeliannya akan dikredit karena dia akan bertambah. Jadi kalau ada soal atau transaksi yang dikirim kembali gitu, berarti pengembalian barang itu namanya retur. Tergantung dari di transaksi itu retur pembelian atau retur penjualan. Nah kalau di sini karena yang dikembalikan barang yang dibeli berarti namanya retur pembelian. Pembelian. Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, jurnal umumnya seperti ini. Ya, sudah kelihatan kan? Oke, jurnal umumnya seperti ini. Utang dagangnya di debit, kreditnya retur pembelian. Kita lanjut. Menerima potongan pembelian. Nah, kalau menerima potongan pembelian ini ada hubungannya sama transaksi sebelumnya nih. Dibayar utang atas transaksi tanggal 5 dari PT Sejahtera. Pasti dia sudah beli sebelumnya. Lalu dibayar hutangnya gitu kan. Tapi apakah dibayarnya full atau tidak? Kalau kayak gini berarti gimana? Karena tidak ada keterangan berapa yang dia bayar, berarti ketika di tanggal 5, karena dia sudah bayar. Jadi kalau untuk transaksi seperti ini nih, karena tidak ada nominal ya kan, otomatis kalian akan melihat lagi ke transaksi sebelumnya. Makanya di sini akun utang dagangnya di debit sebesar 7,5 karena sebelumnya dia beli atau mengutang sebesar 7,5. Ya kan? Gini deh, di tanggal 5 kita lihat lagi tanggal 5. Kita lihat tanggal 5 ya. Oke. Nih, di sini di tanggal 5 dia sudah melakukan pembelian barang dagang sebesar 8 juta. Ya kan? Lalu di tanggal 5 8 juta dengan syarat 2/10 N/30. Lalu di tanggal 8-nya dia mengirim barang sebesar 500.000. Nah, di tanggal 12 dia bayar utang atas transaksi tanggal 5. Dia beli barang pertama 8 juta, berarti dia punya hutang 8 juta dong, ya kan, 8. Lalu di tanggal 8 tadi dia retur, dia balikin 500.000 barang yang rusak, berarti hutangnya dia berkurang 500.000. Berarti sisa utangnya berapa? 7,5 juta. 7,5. Makanya transaksinya atau akunnya yang berpengaruh seperti ini. Akun utang dagangnya di debit 7,5 karena tadi utangnya sudah berkurang. Nah, karena di tanggal 5 ada faktur atau retur pembelian berkurang 500, jadi itu akan mengurangi utang yang harus dia bayar gitu. Nah, tadi ada syaratnya 2/10 N/30, artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? 2/10 N/30. Potongan 2% Potongan jika 2%. pembayaran 10 hari. Oke. Di sini dia beli tanggal 5, lalu di tanggal 12, berarti dapat potongan kan? Iya. Nah, itu kalian hitung besarnya 2% dari 7,5. Bukan 8 juta ya, dari yang 7,5. Itu hasilnya 150.000. Nah, berarti kasnya akan berkurang sebesar 7,5, 7.500.000 dikurang 150.000. Ya hasilnya 7.350.000. Kalau dibikin jurnalnya kan seperti ini.
Utang dagangnya berkurang di debit sebesar 7.500.000. Lalu potongan pembeliannya bertambah, ada di kredit sebesar 150.000 dan kasnya akan berkurang sebesar 7.350.000. Paham? Atau masih ada yang bingung? Paham? Sukma paham, Sukma? Paham, Bu. Oke. Yang lainnya? Enggak, Bu. Enggak paham, Bu. Saya masih bingung, Bu. Bingungnya gimana? Soalnya saya baru masuk. Farah baru masuk. Farah bener deh. Masih bingungnya di mana tadi? Siapa yang masih bingung? Tia ya? Tadi siapa sih? Masih bingungnya gimana? Siapa tadi yang bingung? Tia? Ya, Bu. Bingungnya gimana, Tia? Hmm, Tia bingungnya di mana? enggak deh, Bu. Enggak jadi. Jadi sebenarnya bingung atau enggak nih? Gini, di tanggal 5, tadi dia kan beli barangnya 8 juta, ya kan? Secara kredit, ya kan? Berarti dia punya utang 8 juta. Lalu di tanggal 8, dia balikin barang yang sudah dia beli karena rusak. Berarti yang tadinya utangnya 8 juta jadi berkurang dong sebesar barang yang dia balikin, ya kan? Barang yang dia balikin itu sebesar 500.000. Jadi hutangnya dia tinggal 750.000. Makanya di situ kasnya, utang dagangnya di situ yang berkurang sebesar 7.500.000. Dari 8 juta dikurang 500 sebelumnya. Itu jadi dari transaksi sebelumnya. Gitu loh. Nah, potongan pembelian itu didapat karena tadi ada syaratnya 2/10, berarti dicari dulu karena masih dalam waktu dapat bonusnya gitu kan. Sudah ngerti? Tia masih geleng-geleng. Bingungnya di mana, Tia? Udah ngerti, Bu. Hah? Udah Udah? ngerti. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, transaksi membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. Tanggal 15 November dibayar biaya angkut barang, dibayar biaya angkut barang dagang yang dibeli pada PT Transport Jaya sebesar 600.000. Kalau yang namanya dibayar pasti akan mempengaruhi akun kasnya, ya kan? Akun kasnya akan ada di mana? Kredit. Kredit. Akun debitnya berarti apa? Beban angkut pembelian, ya kan? Karena di situ transaksinya untuk biaya angkut barang dagang yang dibeli. Itu namanya beban angkut pembelian. Lalu akun kasnya dikredit sebesar 600.000. Nah, ketika dibikin jurnal akan seperti ini. Oke, paham? Paham. Sabita lagi apa itu? Coba fokus dulu, dilihat dulu. Lagi apa kamu? Fokus dulu ya. Sinta, Nia, Dela, Rona, Farid, Farah, coba tolong dibuka kameranya. Kan biar kelihatan wajah kalian yang cantik dan tampan. Kan kita jarang bertemu nih, PTM-nya juga kan tergantung jadwal. Jadi saya mau lihat. Oke, kan kalau gitu kelihatan cantik dan tampannya. Kita lanjut. Selanjutnya transaksi menjual barang dagang secara tunai.
Yang pertama atau soalnya dijual barang dagang secara tunai sebesar 6 juta pada toko 25. Kalau kalian menjual barang dagang berarti gimana? Kalian Kas punya bertambah. ya, kalian punya toko, kalian jual, berarti kasnya akan bertambah. Di mana? Debit. Di debit. Lalu kreditnya apa berarti? Barang dagang. Barang dagang, Penjualan. penjualan. Betul. Terima kasih Farid. Ya, Kenapa Bu. penjualan? Karena kalau di perusahaan dagang itu, ini sebenarnya sama aja kayak akun pendapatan di perusahaan jasa. Tapi kalau di perusahaan dagang itu namanya akun penjualan. Nanti akan berbeda lagi kalau misalnya dia punya pendapatan di luar usaha dagangnya ya. Itu bisa aja nama akunnya pendapatan. Nah, jurnalnya seperti ini. Paham? Paham. Gampang kan? Gampang. Gampang dong. Sebenarnya sama aja seperti yang sudah kalian lakukan di perusahaan jasa. Analisisnya juga sama. Yang membedakan hanya akunnya saja. Jadi ada beberapa akun yang berhubungan dengan perusahaan dagang. Yang akun-akun lainnya masih sama. Selanjutnya menjual barang dagang secara kredit. Di sini dijual barang dagang pada PT Untung Terus dengan harga 12 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Lalu pengaruh transaksinya akan piutang dagangnya akan didebit karena bertambah, ya kan? Dan penjualannya dikredit karena juga akan bertambah walaupun belum dibayar, ya kan? Di sini belum dibayar tapi sudah dianggap akan bertambah penjualannya atau pendapatannya bagi perusahaan. Oke? Jurnalnya seperti ini. Piutang dagangnya di debit, penjualannya di kredit. Paham? Paham. Selanjutnya menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Apa tuh menerima kembali? Retur penjualan. Retur. Berarti namanya retur penjualan nanti akunnya. Di sini transaksinya diterima kembali barang dagang dari PT Untung Terus sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sebelumnya PT Untung udah beli ya kan? Lalu dia retur sebesar 2 juta. Pengaruhnya gimana? Retur penjualannya di debit sebesar 2 juta karena akan mengurangi returnya ya kan? Karena terjadi retur di situ. Lalu akun piutang dagangnya dikredit akan berkurang karena tadi dia balikin barang. Yang beli itu balikin barang. Jadi piutangnya berkurang. Nah, jurnal umumnya seperti ini. Paham? Paham. Yang lainnya? Nia, paham? Najwa? Paham. Dian? Paham, Paham? Bu. Oke, kalau paham saya lanjut. Selanjutnya transaksi memberi potongan penjualan. Ini ada hubungannya pasti dengan transaksi yang sebelumnya. Tanggal 25 diterima piutang dari PT Untung Terus atas penjualan barang dagang tanggal 20 November. Kita lihat, kalau kalian lupa, kita lihat lagi tanggal 20-nya. Diterima piutang ya kan? Nih, di tanggal 20 ada piutang sebesar 12 juta.
ya kan, atas nama PT Untung Terus. Tapi di tanggal 23 PT Untung Terusnya itu ngeretur. Jadi tinggal berapa piutangnya tadi? 10 juta. 10 juta. Nah, 10 jutanya itu yang akan kalian hitung. Oke. Di sini yang pertama, akun kasnya didebit sebesar 9.800.000. Dari mana? Kan tadi ada Potongan syaratnya. 2%. Ya, tadi ada syaratnya 2/10, ya kan? Itu potongannya. Itu potongannya. Nah, untuk cari kasnya, berarti 100% dikurang 2, 98% yang akan dia terima, dikali 10 juta. Gitu. Lalu akun potongan penjualannya didebit sebesar 200.000 itu dari mana? Dari 2% dikali 10 jutanya. Dan akun piutangnya tetap dikredit sebesar 10 juta. Karena ini akan berkurang. Jadi kalau dibikin jurnalnya seperti ini. Gitu. Bingung? Enggak. Yang lainnya? Yang lainnya bingung nggak? Bingung. Bingungnya di mana? Saya nggak paham, Bu. Yang nggak paham di bagian mana? Nggak tahu, kan saya baru masuk. Si Farah ini deh. Ya udah, nanti diikuti dulu ya. Nanti kalau bingung saya bagi ini rekaman Zoom-nya. Oke, ternyata ini sudah terakhir, contoh terakhir dari transaksi perusahaan dagang. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, jurnal umum. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan tuh, lihat deh tabelnya. Jadi kalau periodik gimana, kalau perpetual gimana? Ya, nih di sini coba kalian lihat yang pertama, di pembelian barang dagang tunai. Kalau di periodik, pembelian barang, dibeli barang dagang, itu nama akunnya akan pembelian. Tapi kalau di metode perpetual, dia akunnya akan jadi persediaan barang dagang. Itu nggak kelihatan ya? Persediaan barang dagang. Itu kalau di perpetual. Jadi yang mempengaruhi pembelian itu nama akunnya persediaan barang dagang. Atau yang mempengaruhi penjualan itu akan akunnya persediaan barang dagang. Sama coba kalian lihat di nomor 5. Di nomor 5 itu ada penjualan barang dagang secara tunai. Kalau di periodik hanya kas dan penjualan. Tapi kalau di perpetual bukan cuma hanya kas dan penjualan, tapi ada tambahannya harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Nah, kalau untuk metode perpetual ini biasanya di transaksinya atau di dalam soal yang kalian lihat itu akan tercantum juga besarnya harga pokok berapa. Jadi ibaratnya kalian nggak nyari tapi sudah tercantum di soalnya gitu. Nanti ini kita akan latihan, tapi untuk sekarang yang periodik dulu. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Coba dikerjakan dulu. Ini ada transaksinya. Kita bahas sedikit. Nanti kalian coba presentasikan sedikit juga. Sisanya kalian kerjakan di rumah. Nah, ini untuk hari ini atau soalnya itu tentang yang metode periodik. Yuk sambil dikerjakan. Sambil coba dianalisis, coba. Kalau misalnya masih kesulitan, bisa bertanya ke saya. Di
Tanggal 2 Maret, Tuan Jaya menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal pengelolaan toko Jaya Bersama. Jurnal umumnya gimana? Kas debit 40 juta. Kas debit 40 juta, lalu Modal di kredit 40 juta. modalnya di mana? Kredit Kredit sebesar 40 juta. Oke. Tanggal 23. Coba Farid, gimana Farid tanggal 23? Tanggal 23. Hmm. Dagang di debit 4.300.000. Penjualannya di kredit. Apa tadi di debitnya? Piutang Piutang. Oke, di debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Ya, betul. Terima kasih Farid. sama Bu. Oke, sampai sini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa yang pertama? Bagaimana cara menganalisis, ya kan? Lalu, apa lagi? Ada metodenya kan? Ada metode apa tadi? Ingat nggak? Ada metode periodik dan perpetual. Itu metode pencatatan barang dagang di perusahaan dagang. Itu berarti kalian akan belajar tentang jurnal khusus. Hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi